Halo, selamat sore. Bersama saya Rizky Ramdan. Kali ini kita lagi di Banyuwangi ya. Ini merupakan travel vlog saya yang kedua di Banyuwangi dan tepatnya di Taman Nasional Baluran. Dan di Taman Nasional Baluran ini sudah banyak perubahan, terutama akses jalan dan juga infrastruktur yang mendukung seperti halnya adanya jeep dan lain sebagainya. Oke, first destination kita udah ke sini ya. Tadi pintu masuk utama ada namanya Savana Bekol. Ini salah satu tempat spot untuk pemberhentian pertama. Dan di Taman Nasional Baluran masih ada beberapa spot sekitar 4 sampai 5 spot yang nanti bisa kita kunjungi. Yuk kita jalan-jalan dulu sambil mengeksplor ya untuk melihat seluruh destinasi yang ada di sini. Oke, kali ini kita berada di salah satu spot untuk mendekati Pantai Bahama dan ini masih di kawasan Savana Bekol dengan pemandangan Gunung Baluran. Dan ini merupakan tempat yang menurut saya sangat bagus ya, sangat excited banget ketika kita liburan di Banyuwangi. Dan ini sebenarnya Taman Nasional Baluran ini masuknya di Kabupaten Situbondo ya rekan-rekan. Kita bisa melihat di sepanjang jalan kita tadi melihat monyet, ada buffalo, ada ayam hutan, dan masih banyak satwa-satwa liar lainnya. Kita akan mengambil beberapa foto di spot ini, dan ini merupakan spot yang paling estetik yang ada di Taman Nasional Baluran. Halo rekan-rekan, kali ini kita berada di Pantai Bahama. Ini salah satu spot kita di Taman Nasional Baluran ya. Dan di sini semua fasilitas pendukungnya cukup lengkap, mulai dari restoran, musola, toilet, dan di sini cukup bersih semua. Dan memang ini adalah habitat monyet, jadi kalau ke sini hati-hati ya kalau membawa makanan dan lain sebagainya. Kita akan sedikit preview bagaimana Pantai Bahama ini menjadi bagian dari Taman Nasional Baluran. Oke, kali ini kita berada di salah satu aula. Jadi kita mau menikmati pemandangan Pantai Bahama sambil minum dan makan ya. Dan ini salah satu spot yang ada di Pantai Bahama. Jadi memang dikelilingi dengan tralis karena memang kita bisa melihat monyet sambil makan ya, sambil melihat view pantai, yaitu Pantai Bahama, dan nuansanya pun cukup ramai ya di sini ya rekan-rekan. Jadi ini tralis, semua terbuat dari tralis, jadi monyet nggak akan masuk. Nah, ini salah satu pemandangan sini, biasanya orang-orang pesan es kelapa dan juga Indomie. Nah, jadi hidangan yang disediakan di sini ya kebanyakan es kelapa, banyak juga cemilan, ada pisang goreng dan lain sebagainya. Dan harganya di sini tidak terlalu mahal ya rekan-rekan ya, karena es kelapa harganya sekitar 15.000, Indomie sekitar ya 10-15.000, jadi cukup murah. Dan perlu diingat untuk destinasi ke Taman Nasional Baluran di 2026 ini, saat ini semua fasilitas sudah cukup lengkap. Nah, ini kita mau minum es degan. Ya, nggak apa-apa Bu, nggak sampai 10 menit. Jadi ini es kelapanya murah meriah di sini, 15.000. Kita lihat dulu. Nah, ini tergolong es kelapa muda. Gimana rasanya? Enak? Nggak ada esnya sih. Gimana? Enak. Kamu mau nggak? Jadi kita di sini minum es kelapa, makan sambil lihat monyet dan juga Pantai Bahama. Kayaknya kita yang dilihatin monyet. Iya, Kita di dalam kandang. iya, kita itu lagi dilihatin monyet gitu. Kalau biasanya kebun binatang monyetnya di dalam kandang, kita yang di dalam kandang. Jadi tadi kita beli es kelapanya dari sini ya, di warung Bu Satun, 15 ribuan dan semuanya murah. Dan ini lokasi di salah satu rest area di Pantai Bahama. Dan di sore ini merupakan waktu yang tepat ya untuk ke Baluran. Karena ke Baluran ini saya rasa waktu paling pas adalah di jam 2 sore sampai jam 5 sore. Jadi kita bisa menikmati sunset di sini, dan saya akan tunjukkan sunset di spot Savana Bekol. Halo, kali ini saya berada di spot Savana Bekol yang dekat pintu keluar.
Ini salah satu destinasi kalau kita berkunjung ke Baluran yang menjadi ikon adalah tengkorak. Tengkorak kerbau yang ada di sini. Dan memang view-nya sangat indah ya, karena di sini ada padang savana dan terlihat indah di musim kemarau karena memang waktu yang paling pas untuk mengunjungi Taman Nasional Baluran adalah ketika musim kemarau. Halo rekan-rekan, kali ini saya berada di rest area dari Taman Nasional Baluran. Ini tepat berada di dekat gate ya, atau pintu gerbang utama. Dan ini merupakan salah satu pemberhentian untuk high-ace bus ada di sini, dan biasanya langsung akan diangkut menggunakan jeep ataupun jeep off-road yang tadi kita lihat yang ada di Taman Nasional Baluran. Tiketing itu ada di sebelah sini. Jadi sudah menggunakan gate system. Untuk tiketnya juga cukup murah ya. Karena satu orang sekitar 20 ribuan. Dan itu salah satu gate yang kita masuk ya. Jadi menggunakan sistem parking. Jadi semuanya satu arah aja atau satu pintu masuk menuju Taman Nasional Baluran. Dan kita lihat di depan kita juga banyak monyet-monyet yang memang ini bagian dari ekosistem Taman Nasional Baluran. Dan perjalanan berikutnya kami akan melihat beberapa destinasi yang ada di Banyuwangi. Tentunya destinasi wisata yang kekinian ya. Termasuk saya pengen mengunjungi mengunjungi Tabuhan dan juga Menjangan atau Pulau Menjangan yang ada di Bali Barat. Dan setelah ini kita coba wisata kuliner dulu rekan-rekan ya yang ada di sekitar Taman Nasional Baluran. Oke rekan-rekan, kali ini saya akan mereview salah satu wisata kuliner dekat Taman Nasional Baluran, yaitu Warung Asri. Di Warung Asri ini mulai tahun saya kesini 2014 itu masih tetap eksis ya. Karena ini merupakan salah satu warung yang dia berada di Jalan Provinsi yang berada di Situbondo, dan lokasinya cukup strategis karena dekat Indomaret dan juga Alfamaret. Di Warung Asri ini salah satu kuliner yang khas yaitu ayam gorengnya, lalapannya, dan dimana lalapannya ini memang terkenal sangat enak, terutama sambelnya ya. Ini khas dari masakan sini seperti sambal tempong, dan ada beberapa menu seperti halnya pepes ati, pepes udang, cumi, empal, tempe, ikan laut, dan juga ayam. Dan di sini memang suasananya cukup ya untuk menampung sekitar 60 sampai 80 orang pun cukup, dan yang menjadi kelebihan di sini yaitu nasinya kita bisa ngambil sendiri. Jadi menunya ada botok jamur, botok tawon, telur asin, lalu garang asem, cumi. Ini ada cumi, tongkol, telur ati. Ini ada empal, ada paru. Sini ada tahu, ada tempe, ikan-ikanan, dan juga ayam. Dan warung ini dia buka 24 jam ya rekan-rekan ya. Kita lihat suasananya pun di sini cukup ramai menjelang sholat maghrib. Ini menu yang kita makan ya. Ada ayam, pepes, dan juga tempe. Ini sambelnya. Ini untuk lalapan. Dan kita lihat di sini cukup ramai. Cukup ramai. Jadi ini salah satu destinasi wisata kuliner yang wajib kita kunjungi karena memang rasanya hauce atau enak banget.